sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu dalam renungan kita hari ini. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatapanku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi,
Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kelukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Dan aku dengar sungguh-sungguh Efraim merata. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku berhardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, dan dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bebas dari hukuman. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu bahwa bagi seseorang yang dihukum karena kejahatannya, tidak ada berita yang lebih diinginkan dan selain berita pembebasan dirinya. Tetapi berita ini bukan hanya pembebasan dari hukuman, tetapi juga pengampunan akan kesalahannya. Diampuni berarti diterima apa adanya. Inilah berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan, bangsa Israel dibuang ke Babilonia oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Bangsa ini dihukum Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam tangan musuh-musuhnya. Di tengah penghukuman mereka, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Allah mengampuni bangsa itu, dan Ia akan menyelamatkan mereka bukan karena apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi karena Allah sendiri. Allah sendiri yang akan bertindak bagi umatnya. Ia akan kembali memberkati umatnya sesuai dengan janjinya kepada bangsa itu dan kepada nenek moyangnya. Berita pengampunan ini bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi setiap manusia hingga saat ini. Sedang jemaat Tuhan, Allah yang memiliki kasih yang kekal itu adalah Allah yang sama pada masa sekarang ini. Ia mau memberi pengampunan kepada setiap manusia yang melakukan kesalahan, asal kita mau datang kepada Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, terkadang kita melakukan kesalahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita tidak sadar akan kesalahan itu yang membuat hati Tuhan terluka. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita diselamatkan, kita dirangkul kembali melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, pada akhirnya setiap orang akan bertanggung jawab atas dosanya ini.
sebenarnya yang kita harus tahu. Mungkin kita tidak sedang ditawan di penjara, tetapi setiap orang yang hidup dalam dosa berada dalam tawanan kegelapan. Hidup kita kalau dikungkung oleh dosa terus, kehidupan kita berada di kegelapan, bukan di dalam terang. Karena terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sini Allah menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain pengorbanan Yesus di kayu salib sidang jemaat Tuhan. Ini yang harus kita ingat kalau kita mau berbuat dosa. Tak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak bisa menerima dan mengampuni kita. Bagi Allah itu kecil asal kita mau datang kepada Tuhan. Apakah kita mau menerima kasih-Nya itu? Itu yang penting di sidang jemaat Tuhan. Pertanyaannya itu, ya, apakah kita mau menerima kasih-Nya itu? Respon kita yang benar adalah membuka diri kepada kasih Yesus dan menerima pengampunannya. Ini yang penting. Inilah yang penting sebenarnya yang harus dilakukan oleh bangsa itu agar mereka bebas dari hukuman. Sidang jemaat Tuhan, ya, begitu juga kita. Agar kita bebas dari hukuman. Dan juga kita perlu bersyukur untuk kasih dan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai rasa syukur dari orang yang sudah diampuni, kiranya kita makin berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup dan mau meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita tidak langsung berubah total, tapi dari hari ke hari kita dapat makin menunjukkan ciri manusia baru kita, menunjukkan bahwa kita mau berubah. Seperti bangsa itu, Tuhan Allah mau bangsa itu berubah atau merubah sikap mereka. Ya, jangan lagi menentang Allah agar bangsa itu tidak dikungkung oleh dosa-dosa mereka terus. Tuhan Allah sayang kepada bangsa Israel, begitu juga kepada kita. Karena itu Tuhan Allah mau kita bebas dari hukuman yang telah Tuhan izinkan untuk kita. Terkadang kita sedang jemaat Tuhan dalam kehidupan kita, banyak yang kita alami. Tuhan izinkan itu agar kita sadar bahwa apa yang kita lakukan perlu ada perubahan, perlu ada sikap yang tegas dalam kehidupan kita. Apakah kita berjalan-jalan Tuhan kah? Atau kita mengikuti kehendak hati kita? Apakah kita berjalan dalam kasih-Nya kah? Atau tidak? Tetapi Tuhan mau kita terus dalam kasih-Nya agar kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai milik daripada Kristus, mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Dan kita percaya kita semua pasti bebas dari hukuman. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau bebas dari hukuman seperti bangsa Israel. Tuhan Allah menyayangi bangsa Israel begitu saudara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam